Assalamualaikum. Bapak orang tua dari Nafis. Oh, betul. Namanya siapa Pak? Nah, saya Dede Ikhwanuddin. Ikhwanuddin. Kalau asli dari mana? Saya tuh asli dari Indramayu. Indramayu. Cuman istri saya asli dari Sadong. Masih belum. Kalau kerjaan tuh di Jakarta berarti? Iya. Berarti pas tasmi hari ini tuh sengaja izin dari Jakarta? Iya, Cuti? saya ambil mundurin waktu karena hari Sabtunya harusnya saya masuk, jadi saya mundurin nanti hari Minggu saya masuk. Oh gitu, jadi masuknya besok. Besok. Makanya saya sempatkan buat tasmi untuk penambahan. Ini berarti seorang ayah yang peduli begitu ya, luar biasa dari Jakarta sengaja untuk menyaksikan. Itu apa motivasi untuk anak? Motivasi sebenarnya anak sendiri kan. Kita kalau anaknya ada kemauan pasti bisa. Cuman karena dia wanti-wanti dan support, ayo Abi datang biar aku bisa semangat, biar bisa menghafal gitu ya. Kita sebagai orang tua tuh tergerak hatinya kan. Ya udah ya, nanti biar saya pulang 1 hari dulu, nanti untuk kerjanya saya bisa pengen ke depan. Utamakan anak berarti. Luar biasa ini. Nah, untuk Nafi sendiri dari dulu itu motivasinya apa ya? Untuk sekolah di sini di Madrasah Al-Mujahid? Oh, ini yang tahun ketiga ya Pak ya? Tahun ketiga, masuk tahun ketiga. Ya, terus sebelumnya kan dia di sana kan masih belum sekolah karena ikut apa namanya? PAUD tadi. PAUD ya. PAUD. Bukan PAUD tapi kayak semacam bimbel. Bimbel. Cuman begitu dia ada suka membaca Quran gitu kan, jadi kita termotivasi, aduh kita cari ini anak nih udah ada bakat, terus kita cari yang istilahnya yang benar-benar bisa nitip anak kita gitu kan. Berarti dulu bisa baca Quran umur berapa? Baca Quran sebenarnya dia ngikutin ikut-ikutin musola, terus begitu anaknya udah bisa buat membaca Quran itu, saya masukkan ke kayak semacam madrasah juga gitu. Sampai Umur 5 tahun? Ke 5 tahun, 6 tahun. Terus dia bisa dari situ, dari ya mungkin sampai abas, dari Anas sampai abas itu udah hafal gitu. Dari Anas sampai abas. Aduha. Oh, aduha ya? Aduha. Kalau abas itu dari atas. Oh, dari atas berarti dari amat ke bawah gitu ya? Dari Anas ke aduha. Jadi begitu dia sudah hafal itu kan berarti kan dia sudah punya modal. Sekitar 1/4 kalau dari aduha itu 1/4 juz. Nah, ya. setengahnya. Belum setengah, harus 1/4. Tadi lanjutin motivasi ke sini. Oh, begitu kita anaknya udah, aduh anaknya udah gede ini, anaknya mau sekolah gitu kan. Kebetulan saya ngambil perumahan di dekat daerah Kudus. Begitu kita pindah, terus kita cari sekolah nih gimana nih sekolahannya. Oh, ternyata ada di perumahan kita kan ada sekolah SD ya, sekolah dasar. Kita titipkan di situ. Kemudian untuk pengetahuan dia dalam Al-Quran itu saya cari-cari gitu, mungkin sekitar sini tuh ada nggak nih, saya bilang buat nitipin anak saya ya semacam TPI atau semacamnya gitu kan. Akhirnya saya tanya-tanya, kemudian ada gitu dari apa namanya sate Bogor itu yang di depan. Oh, ada katanya yang rumah kalau madrasah katanya yang warnanya tuh hijau khusus gitu. Jadi kita ketemu dengan bapak sendiri kan ya tadi ya. Cuman ya saya mau menitipkan pas pada saat itu karena anaknya kan punya modal, punya motivasi, sayang gitu kalau misalkan anaknya itu ya tidak dikembangkan gitu kan. Makanya saya titipkan ke sekolah Al-Mujahid gitu. Berarti dulu pas masuk dengan modal 1/4 juz ya, dari aduha sampai Anas. Kemudian perkembangannya sampai hari ini, kalau di rumah sendiri gimana? Kalau di rumah sendiri kan itu kan kita kan sebagai kepala keluarga gitu kan.
semua itu kalau mengurus anak itu tergantung sama istri gitu kan. Ya, gitu. Kalau saya kan sebagai orang tua ya kita cuma memantau. Karena jauh juga gitu ya. Saya dari Jakarta, saya cuma memantau doang kan dari by phone gimana nih anak ini perkembangannya. Ternyata pas kita udah titipkan ke anak menjadi ini, perkembangannya tuh udah besar gitu. Sampai tahun ketiga itu dia sudah memiliki 2 juz. Dari 2 juz 30 sampai 29. Jadi langsung resmi itu ya. Berarti intinya untuk anak sendiri itu walaupun kita menitipkan ke madrasah tidak lepas begitu aja Pak ya? Iya betul. Dan berarti kalau dari rumah sendiri apa ada pengulangan atau gimana Pak? Jadi kalau misalkan saya tanya ke anak saya gitu kan, ke Bang Abis tadi, gimana sih bilang kamu? Ya ternyata di madrasah dan itu gurunya tuh ternyata mengayomi kan, kamu udah nyampe mana gitu kan. Jadi anaknya tuh termotivasi, ayo Bang Hafiz kamu pasti bisa, kamu nanti tasmi nanti bisa lebih banyak lagi untuk menghafal Quran kan, karena dalam kurun 3 tahun aja sudah sampai 2 juz kan. Karena di sini diwajibkan kan satu juz ya. Nggak wajib sih sebenarnya. Dianjurkan. Oh dianjurkan. Dianjurkan atau ya kita target lah tapi nggak ada kewajiban. Oh Jadi semampu anaknya. semampu anak. Mungkin kebetulan pas penghabis ini karena dia dimotivasi sama gurunya gitu kan, karena anaknya juga udah klop untuk di Arul Jadid ini, jadi anaknya mungkin semangat gitu. Mungkin tidak jauh lepas kan karena dari semua yang dari guru-gurunya juga, dari kepala sekolahnya juga, jadi kan bisa anak itu dipantau terus gimana perkembangannya, gimana hafalannya. Nah dari situ mungkin anak itu bisa tergugah hatinya, oh iya guru-guru ini ternyata ya memang sih semua guru baik kan, cuma kan anak itu jadi semangat mungkin bisa dibilang. Ya kan Hafiz juga kan tiap tahunnya itu kan ganti guru ya. Kan, dari TPQ kemudian DTA juga ya intinya sih kalau memang program di kita ya untuk semua guru ya untuk mindsetnya ya sama gitu, misalkan sama untuk memotivasi anak-anak sendiri. Nah tadi pas setelah tasmi ditanya Hafiz tuh, Hafiz setelah lulus dari sini targetnya berapa? 5 juz katanya. Wah luar biasa. Gimana perasaannya Pak? Suatu kadang-kadang tuh ya Allah Bang, Masya Allah, kita sebagai orang tua tuh tergugah gitu kan hatinya. Bisa nggak sih kamu? Cuma kan kita kembali ke anak masing-masing kan. Kalau misalkan anak sendiri sudah ngomong ada niat ke depannya itu sampai 5 juz, kita sebagai orang tua dan guru kan hanya ayo loh bisa mendukung. Silakan kalau kamu mampu ya silakan, tinggal memfasilitasi. Semua anak kan mungkin karena masa anak-anak itu kan masa emas mungkin ya. Kita aja sebagai orang tua ya aduh Kayaknya saya juga mampu nggak saya? Mampu nggak? Iya gitu karena kita sebagai orang tua aduh bingung ya kok kamu bisa ya. Nah untuk yang pas juz 29 sendiri awalnya gimana? Apa namanya, menyangka nggak kok bisa juz 29 ya? Iya sebenarnya kita nggak menyangka kan segitu apa progresnya begitu cepat kan istilahnya, hanya sebatas 1 tahun Pak ya kalau buat juz 29 karena kan kita bentur sama COVID dan harusnya kan tahun kemarin. Iya benar. Nggak boleh 1 tahun itu ya. Karena satu kita nggak ada kerjaan atau apa gitu kan, sekolah juga diliburkan, jadi fokus anak itu untuk menghafal juz 29 itu. Cuman karena nggak boleh kumpul-kumpul mungkin jadi anak itu lupa lagi gitu, karena namanya Al-Quran ya. Iya, Jadi kalau nggak harus diulang-ulang. jadi untuk tahun ini mungkin bisa dibilang tinggal mengingat. Untuk pesan apa namanya kepada guru lah, pesan-pesannya dulu barangkali ada
pesan atau kesan untuk guru Arul Hujani sendiri? Kalau semua guru sih pasti kayaknya gimana caranya biar anak itu bisa untuk menghafal Quran gitu kan. Semua guru kan mungkin beda-beda, tapi kalau misalkan dalam satu konsep dari dari kepala sekolahnya sudah ada step by stepnya biar anak itu bisa menghafal. Mungkin semua guru atau ganti guru lagi mungkin bisa gitu kan. Yang penting kan ada konsepnya. Gitu sih. Kalau kesannya mungkin karena di sini gurunya tuh dekat dengan murid-murid, dekat dengan orang tuanya gitu kan. Jadi karena ada komunikasi karena bagian udah jadi keluarga gitu kan. Mungkin anak itu jadinya oh iya yang lain aja bisa, kenapa saya enggak gitu kan. Mungkin jadi anak-anak itu jadi bisa semangat gitu buat menghafal dan sekolah di Arul Hujani gitu. Nah, pesan sendiri untuk orang tua yang lain barangkali untuk memotivasi orang tua yang, karena saya juga baca dari status orang tua tuh pas Nafis mau tasmi juz 29, kapan ya anak saya bisa kayak gitu. Itu kan artinya dengan secara tidak langsung memotivasi orang tua yang lain secara secara verbalnya untuk pesan ke beliau orang tua. Kalau itu sih mungkin istri saya yang bisa istilahnya gimana gini loh, anak saya itu sebelumnya kan sebagai orang tua tahu sendiri bagaimana anak itu bisa untuk menghafalkan. Caranya kan macam-macam, ada yang istilahnya dengan agak sedikit keras, ada yang sedikit lembut, cuman kita tergantung kepada anak itu sendiri kan. Tapi kalau misalkan pasnya ya pakai yang mana gitu, atau kekerasan atau kelembutan tapi kalau misalkan semua itu ibaratnya dari pihak guru sendiri, terusan orang tua juga, terus di anak sendiri terus dimotivasi, kenapa jadi semangat, karena dari elemen itu nyambung gitu loh Pak. Ada kerjasamanya, tidak luput kan kasulannya dari semua itu kan karena gurunya gitu kan. Gurunya benar-benar ayo loh nak, yang lainnya udah nih, yang ini juga ini udah loh. Justru gitu. Yang pertama kali itu Nafis loh. Yang pertama kali tasmi itu Nafis ya. Makanya itu kita apa sih motivasi mereka kan, kalau misalkan ayo lah ini juga bisa, orang belum ada contohnya. Ya mungkin itu sih karena kita kan mungkin hati seorang anak kan kita minta sama Allah kan. Kita kembali bahwa gimana biar anak itu sendiri bisa menghafal ya ini loh, ini kan alam Allah ibaratnya, sedikit bisa jadikan banyak lah gitu menghafal. Cuman kita kembali ke anak itu sendiri dan kita kan ya sebagai orang tua berdoa gimana nih ya Allah biar anak ini bisa banyak menghafal kalamnya kan, kalam Allah. Intinya ikhtiar yang maksimal, kemudian berdoa dari orang tua. Tak lupa juga kan maksudnya udah benar-benar Arul Hujani ini bisa memfasilitasi untuk anak sekolah di sini dengan istilahnya mohon maaf gitu dengan biaya SPP yang murah tentunya gitu kan. Jadi orang-orang istilahnya dengan itu semua kan bisa terjangkau tentunya, terus bisa menitipkan di Arul Hujani ini. Ya, untuk hal kami juga dari lembaga mohon support dan dukungan serta doa dari orang tua yang pertama apa dan orang tua yang lain, dan mudah-mudahan kita semua guru-guru dan pengurus di Arul Hujani istiqomah. Terima kasih Pak atas waktunya, mohon maaf ini sambil menunggu hujan reda ini habis tasmi langsung diajak ngobrol-ngobrol gitu. Terima kasih banyak ya, semua mudah-mudahan berkah hafalan putranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.